Kediaman pembuat konten DJ Doni di Jakarta Timur dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. DJ Doni telah melaporkan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya. Presiden Prabowo Subianto mengawali aktivitas tahun 2026 dengan mengecek pembangunan hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan 600 Huntara oleh BPI Danantara ini akan dimanfaatkan korban banjir dan longsor. Libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan memadati kawasan alun-alun Bandung untuk berlibur bersama keluarga. Salah satu objek wisata yang menarik perhatian adalah bus bandros untuk berkeliling Bandung. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Selama 30 menit ke depan bersama saya Renata Panggalo, inilah Indonesia Update selengkapnya. Sebanyak 22 rumah di Desa Cisaat, Purwakarta, Jawa Barat rusak diterjang puting beliung. Desa amruk. Video rekaman amatir menunjukkan rumah-rumah warga hancur akibat puting beliung di Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Warga bahu-membahu bergotong royong memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Kebanyakan rumah warga rusak di bagian atap karena genteng rumah mereka berterbangan saat terjadi angin kencang. Tercatat ada 22 rumah, 2 kandang ternak dan 1 bangunan penggilingan padi rusak. Angin gemuruh, tiba-tiba nggak tahu sih saya mah tadinya di belah sana mah kan nggak ada di pas rumah saya mah. Tuh langsung saya keluar teh rame, ada warga cenah itu rumahnya kena angin puting beliung. Terus saya dilihat semua, oh rumahnya pada roboh. Ada yang sebagian ringan gitu, ada yang parah. Terus semuanya tuh ada di RT-an ini ada 19, ditambah RT 15 ada 3, jadi jumlahnya tuh 22. Sorotan berikut saudara, sejumlah influencer dan aktivis mengaku mendapat teror. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendesak kepolisian segera mengusut kasus ini termasuk mengungkap siapa dalang di balik teror. Rumah kreator sekaligus selebgram Ramon Doni Adam atau DJ Doni dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV, bom molotov itu dilemparkan 2 orang yang menggunakan masker. Saat kejadian, bom molotov itu mengenai kap mobilnya, namun api mati sebelum menyebar. Ini merupakan bentuk teror dan ancaman kedua yang dialaminya. Sebelumnya, DJ Doni juga pernah dikirimi bangkai hewan. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pas bom molotovnya dilempar itu mengenai apa, Pak? Kena tembok. Tembok ini terus ke bawah. Pecahan molotovnya kena mobil semua. Tadi ada mobil sini. Ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Bang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Influencer lainnya, Shirley Anavita, mendapat teror usai menyuarakan pandangannya soal penanganan bencana di Aceh. Melalui akun Instagramnya, Shirley Anavita mengungkap teror yang terjadi pada dirinya. Ia menunjukkan benda-benda yang dikirim dalam teror itu, diantaranya telur busuk, surat yang berisi ancaman, hingga aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya. Menurut Shirley, teror semakin bermunculan setelah dirinya buka suara mengenai kondisi warga Aceh yang terdampak bencana. Dalam salah satu unggahannya, Shirley menuliskan, teror-teror ini terasa sekali setelah Shirley yang memang berasal dari Aceh, Sumatera, ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV terkait bencana Sumatera. Teror juga dilakukan di rumah manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Iqbal mendapatkan kiriman bangkai ayam pada Selasa 30 Desember 2025.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menduga kiriman ini sebagai bentuk teror terhadap kinerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace yang belakangan gencar mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Sumatera. Serangan teror kepada rekan kami Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia merupakan ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal dan seharusnya lebih baik, seharusnya lebih cepat. Coba lihat nih. Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam mengecam teror yang menimpa influencer, konten kreator hingga aktivis. Kompolnas meminta polisi mengusut dan mengungkap pelaku hingga dalang teror. Kita menyayangkan fakta terjadi teror yang dialami oleh para aktivis maupun influencer. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut, itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini dan siapa di balik dalang ini. Kompolnas menegaskan, ekspresi yang disampaikan kreator merupakan pendapat yang dijamin undang-undang untuk berpendapat. Sehingga bagi orang yang tidak setuju, hendak melakukannya juga dengan ekspresi, bukan dengan teror. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan berikut, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengawali aktivitas tahun 2026 dengan mengecek pembangunan hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan 600 Huntara oleh BPI Danantara ini akan dimanfaatkan korban banjir dan longsor. Kedatangan Prabowo di lokasi didampingi oleh Gubernur Aceh, CEO Danantara Rosan Roslani, COO Danantara Kepala BP BUMN Doni Oskaria, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Seskap Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo melihat progres pembangunan 600 Huntara yang tengah dikebut Danantara. Presiden bahkan sempat memasuki hunian untuk mengecek kelengkapan fasilitas. Dan Saudara, beginilah kondisi terkini pasca banjir yang melanda Kabupaten Pidi Jaya pada 26 November 2025. Kecamatan Mewureudu, Merah 2, Ulim, dan Pidi Jaya menjadi kawasan yang mengalami kerusakan paling parah. Saat ini masih banyak rumah yang tergenang lumpur, gelondongan kayu besar masih berserakan, hingga akses pendidikan yang belum berjalan. Lebih dari 20.000 warga mengungsi. Masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah, mulai dari membangun hunian sementara maupun tetap, mendata korban hingga pemulihan pasca bencana. Hari pertama di tahun baru 2026, wisatawan membadati kawasan alun-alun Kota Bandung. Bahkan antrean juga terjadi saat naik bandros atau Bandung Tour on Bus. Informasi selengkapnya, Saudara, usai jeda. Indonesia. Lalu lintas tol Cikampek hari ini terpantau ramai oleh wisatawan dari arah Cikampek tujuan Bandung, Jawa Barat maupun Jawa Tengah.
Peningkatan jumlah kendaraan terjadi sejak Kamis pagi, didominasi kendaraan yang datang dari Jakarta arah Cikampek dengan tujuan ke sejumlah tempat wisata di wilayah Jawa Barat maupun wilayah Jawa Tengah. Mengantisipasi kemacetan, polisi siapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Tahun baru 2026, arus lalu lintas di kawasan Puncak Gadok terpantau lancar. Menurut pantauan tim Kompas TV, lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat dari arah exit tol Ciawi menuju Puncak Bogor terpantau lancar sejak Kamis pagi hingga siang. Kendaraan didominasi roda 4 dan roda 2 berplat nomor Jakarta. Lalu lintas dari arah Puncak menuju Jakarta juga terpantau lancar. Hari pertama di tahun 2026, kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi tujuan favorit wisatawan. Bersuah foto di sepanjang jalan ikonik ini masih menjadi aktivitas primadona wisatawan. Malioboro dipilih karena menawarkan berbagai pengalaman berwisata yang menarik, seperti persewaan kebaya dan naik delman. Di kawasan ini pula wisatawan dapat berburu oleh-oleh seperti aksesoris, batik hingga bakpia patok di Pasar Beringharjo, pasar tradisional yang terkenal legendaris di Yogyakarta. Di seberang Pasar Beringharjo terdapat teras Malioboro yang bisa dijadikan pilihan wisatawan untuk berburu kuliner. Kepadatan juga terlihat di Kota Bandung, Jawa Barat. Antrean terjadi saat naik bandros atau Bandung Tour on Bus. Dengan menaiki bandros, wisatawan bisa berkeliling di pusat Kota Bandung. Wisatawan yang berkunjung ke Bandung dalam liburan tahun baru berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Provinsi Jawa Barat. Barusan datang kita 5 menit, ini antri 20 panggilan, kayaknya cepet deh. Kayaknya cepet ya. Iya. Apa sih mau dilihat dari bandros, terus pas lihat bandros gimana kesannya? Kesannya sangat menarik ya, anak-anak excited ya. Baru pertama kali naik bandros ini. Rame banget gak sih? Iya rame. Ya tergolong rame tapi kayaknya ininya cepet, iya cepet lancar. Suasana liburan tahun baru di kawasan Malioboro, Yogyakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji. Gesi, bagaimana situasi libur tahun baru di kawasan Malioboro? Apa saja yang menarik di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Renata dan juga saudara, menyapa Anda dari Kompleks Malioboro, Yogyakarta. Saat ini Malioboro masih menjadi destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Mungkin bisa Anda saksikan, saudara, di belakang saya ini masih banyak wisatawan begitu ya yang berburu oleh-oleh, kemudian yang semakin sore ini juga lebih banyak yang datang untuk bersuah foto di jalan ikonik di tengah kota Yogyakarta ini. Selain itu, hal lain yang ditawarkan jika berkunjung ke Malioboro ini ada pengalaman untuk menyewa batik kemudian berfoto dan juga menyewa kebaya khas Yogyakarta dan juga Jawa Tengah untuk berfoto bersama keluarga. Selain itu juga naik delman ini masih menjadi salah satu objek yang diburu begitu khususnya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta yang berasal dari luar Jawa Tengah begitu. Selain itu juga hingga saat ini wisatawan ini jika kami pantau mayoritas ini masih melakukan aktivitas berburu oleh-oleh begitu. Di awal tahun ini kepadatan memang terlihat di Pasar Beringharjo dan juga di teras Malioboro. Dua objek ini memang berada di belakang saya ini, di mana kalau di Pasar Beringharjo ini banyak masyarakat ini yang memilih untuk berbelanja aksesoris, kemudian batik dan juga bakpia patok yang menjadi salah satu kuliner khas dari Yogyakarta. Selain itu di teras Malioboro sendiri juga banyak sekali wisatawan yang memilih untuk berkuliner. Di sana ada sate kelatak, kemudian juga ada gudeg yang menjadi makanan favorit dan juga terkenal dari Yogyakarta. Hingga menjelang malam hari nanti diprediksi ini kepadatan akan semakin bertambah begitu ya di Malioboro mendekati akhir dari liburan awal tahun begitu. Selain itu juga lalu lintas hingga sore hari ini terpantau padat meski tadi sempat diguyur hujan, namun tidak mengurangi antusias daripada wisatawan ini untuk berburu oleh-oleh dan juga menikmati wisata sore hari begitu di Malioboro, Renata.
Biasa ya, sewa kebaya, naik delman, dan juga bapia patok masih menjadi primadona untuk wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Terima kasih banyak laporan lengkapnya Gesi Luftvia dan juru kamera Senot Puji dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Saudara, di awal tahun 2026 harga daging ayam dan cabai di pasar tradisional Indramayu, Jawa Barat Kamis pagi berangsur turun. Informasi selengkapnya saudara usai jeda, tetap di Indonesia Update. Puting beliung menerjang desa Cigunung Sari dan desa Warga Setra di Kecamatan Tegal Waru, Karawang, Jawa Barat pada Rabu sore. Akibatnya sejumlah rumah, pabrik bata, hingga asrama pondok pesantren Porak-Poranda. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena warga maupun santri berhasil menyelamatkan diri saat angin menerjang. Warga Kampung Randu Kuning, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya semburan air setinggi 8 meter di lahan persawahan milik warga. Peristiwa itu bermula saat pemilik sawah meminta sejumlah pekerja membuat sumur bor untuk irigasi sedalam 90 meter. Namun saat melakukan pengeboran, tiba-tiba mesin pompa mati dan pipa hisap sepanjang puluhan meter terlempar keluar, lalu muncul semburan air deras. Pada Rabu pagi, semburan air telah teratasi, namun warga diimbau untuk segera melapor jika terjadi perubahan kondisi di sekitar lokasi sumur bor. Kawanan gajah liar memasuki permukiman warga di Desa Beraja Asri, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga setempat beramai-ramai menghalau kawanan gajah untuk menjauhi permukiman. Namun di tengah upaya penghalauan, Kepala Desa Beraja Asri menjadi korban usai diseruduk kawanan gajah. Menanggapi kasus ini, Kepala Balai Taman Nasional Waikambas Lampung Timur, Lampung, menyampaikan sedang melakukan upaya pencegahan dengan mengerahkan puluhan gajah jinak. Saudara, di awal tahun 2026, harga daging ayam di pasar tradisional Indramayu, Jawa Barat Kamis pagi berangsur turun. Turunnya harga juga terjadi pada cabai yang sempat meroket. Di pasar tradisional Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, harga daging ayam potong berangsur turun, harga dari harga sebelumnya. Saat ini dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Turunnya harga juga terjadi pada semua jenis cabai, mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Pedagang berharap turunnya harga daging ayam potong dan cabai terus terjadi sehingga daya beli masyarakat juga meningkat. Untuk harga ayam 38, waktu hari Natal tuh sampai 40, sampai 42, sekarang turun. Ya alhamdulillah ramai terus kalau di pasar. Apalagi ini hari Natal ya, tahun baruan. Ya alhamdulillah kan, jadi harga turun sedikit, menipis. Di awal tahun ini pada turun ya Bu? Harga turun nipis tapi sedikit, harga cabai. Dari ini 60, sekarang 55. Cabai keriting. Kalau cabai merah dari harga 35, sekarang lagi harga 30. Masih suasana liburan Tahun Baru 2026, Saudara. Masyarakat berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Banyaknya anjungan dan wahana serta harga tiket yang terjangkau menjadi alasan wisatawan memilih TMII. Lalu seperti apa suasana di sana? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Yogi Syarefi. Di bawah gerimis ternyata tidak menyurutkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Taman Mini Indonesia Indah. Karena memang ya saudara, di masa libur panjang tahun baru ini Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu yang dipilih oleh masyarakat, termasuk nih siang hari ini sudah ramai banget. Ini bahkan baru di pintu masuk, belum yang di dalam. Nah, kalau berdasarkan data per jam 10 pagi tadi ini sudah ada sekitar 8.500 pengunjung. Datanya bisa dinamis, artinya bisa bertambah lagi. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa atau di weekend biasanya ini hanya di 15 sampai dengan 20.000. Artinya bisa lebih dari
data yang biasanya, yakni 15-20 ribu. Nah, kalau dilihat di sini ramai sekali masyarakat dari berbagai wilayah, tidak hanya dari yang Jakarta, tapi juga ada yang tadi dari Jawa Tengah, begitu ya, ataupun juga bahkan dari Kalimantan, dari Sumatera, banyak sekali. Nah, ini saya kayaknya mau ngajak ngobrol dengan yang ramean banget. Ini bawa gengnya bagaimana, Ibu? Bawa geng keluarga. Geng keluarga. Selamat siang, dengan Ibu siapa ini? Ibu Yaya. Ya, Bu Yaya, kesini sama siapa aja nih? Ada anak, suami, ini ponakan. Oke, nah kenapa nih milihnya ke Taman Mini Indonesia ini? Satu dekat, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Udah gitu banyak yang bisa dipelajari buat anak-anak gitu. Oke, nah ini ke Taman Mini Indonesia Indah, rencananya mau ke Anjungan atau ke wahana apa nih? Rencana mau muter-muter dulu, nanti sih akhirnya di yang air mancur menari, nanti sore. Oke, nah tadi tiket masuknya berapa nih Bu? Tiket masuk kayaknya 50 deh per orang. Oke, nah Ibu, ini kan juga lagi masa libur panjang nih, terus juga tadi mau ke air mancur. Nah, emang biasa liburan ke Taman Mini apa gimana sih? Kebetulan ke Taman Mini itu udah lama banget, makanya kan suka lihat-lihat itu yang FYP ya, katanya udah bagus, sudah baru, makanya nyobain ngajak anak-anak lagi ke sini. Oke, nah abis ini berarti langsung kemana nih, abis foto-foto? Rencana mau muter ke daerah Anjungan, Jogja mungkin. Oke Bu ya, terima kasih, selamat berlibur bersama dengan keluarga. Terima kasih ya adik-adik ya. Silakan melanjutkan lagi. Nah itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu pengunjung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Memang Taman Mini Indonesia Indah ini bisa menjadi pilihan untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nah nanti malam ini selain bisa mengunjungi Anjungan maupun juga wahana-wahana yang ada di sini, tapi juga akan ada konser musik. Nah gimana, Anda juga tertarik nggak untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah? Putri Oktaviani, Yogi Syarevi, Kompas TV, Jakarta. Demikian Indonesia Update, saudara. Saya Renata Panggalo pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.